Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan mengerjakan terkait soal jurnal penyesuaian dikerjakan dalam komputer akuntansi menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Di mana ini adalah soal lanjutan yang saya kerjakan, ini soal UKK akuntansi tahun pelajaran 2018-2019 untuk paket 2. Kita akan mulai untuk mengerjakan terkait dokumen transaksi penyesuaiannya. Untuk membantu kita membuat jurnal penyesuaian, salah satunya kita lihat neraca saldo akhir jika nanti ingin melihat data terkait saldo terakhir setiap akun. Oke, kita mulai dari dokumen penyesuaian yang pertama pada soal di video kali ini. Data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2018 yaitu building dan equipment. Oke, kita akan buat terkait jurnal penyesuaian ini di menu account lalu record journal entry. Kemudian kita buat nomornya. Tanggalnya kita buat. Kemudian memonya kita isi. Oke, untuk penyusutan aktiva tetap pastinya di debitnya adalah beban penyusutan atau depresiasi expense. Lalu kreditnya adalah akumulasi untuk building, berarti building akumulasi depresiasi di kredit 1 juta. Lalu berikutnya vehicle tidak equipment, berarti equipment akumulasi depresiasi. Nilainya adalah 800.000. Jadi yang menjadi beban adalah totalnya 1.800.000. Ini adalah jurnal terkait untuk data penyusutan aktiva tetap untuk soal PT Chevron. Kita lanjut lagi untuk penyesuaian berikutnya. Kalau udah kita klik record. Berikutnya adalah terkait data penyesuaian akhir periode. Nah, kalau kita terkait data yang ini, di akhir periode yang pertama adalah tentang persediaan akhir surplus. Ini yang membutuhkan data seperti neraca saldo akhir untuk melihat nilai surplus di akhir periode. Nah, surplus nilainya di akhir periode yang ini ya di trial balance yang 14.550.000. Di sini di soal disebutkan kalau persediaan akhir surplus adalah 3 juta. Artinya berapa yang menjadi beban tinggal dikurangin. Yang ada di neraca saldo nilai surplusnya ya nilainya adalah 14.550.000 dikurangi dengan 3 juta, berarti yang menjadi beban adalah 11.550.000. Kita buat di sini bebannya adalah surplus expense ya. Berarti 14.550.000 dikurangi 3 juta berarti 11.550.000. Kreditnya adalah surplus. Ini dia jurnalnya. Berikutnya masih di penyesuaian yang sama di dokumen 29 ini. Beban asuransi yang telah kadaluarsa. Jadi kita gabung aja. Berarti beban langsung tekan 6 ke beban asuransi insurance expense 1.500.000. Kreditnya adalah
Prepaid insurance. Ini terkait jurnal untuk tanggal 31 dokumen 29 yang nomor BM 12-4. Kalau udah, kita record. Lanjut yang dokumen 30. Yang pertama adalah menutup nilai PPN income dan outcome ke PPN payable. Oke, kita buat di sini penyesuaian. Ini terkait pajak. PPN income, kita lihat di sini. Untuk PPN income, ini ada di debit. Ya, yang ini nilainya 119.360.000. Ini di debit, kalau ditutup di kredit. Berarti yang outcome dulu ya. Outcome kredit ditutup di debit. Berarti PPN outcome debit, nilainya yang ini dia. 166 juta. 166.380.000. Lalu ada PPN income, nilainya adalah yang ini 119.360.000. Lalu selisihnya ke PPN payable. Nah, kebetulan PPN payable belum kita buat namanya. Kita bikin baru. Kita lihat di soal PPN payable yang ini dia. Nomor akunnya 1213. Berarti di sini kita buat order current liability 1213. PPN payable. Oke, tinggal kita tambahkan. Ini terkait jurnal yang ini. Menutup PPN income dan outcome ke PPN payable. Jadi outcome itu ada di kredit, didebitkan, dan income di debit, dikreditkan. Selisihnya adalah PPN payable. Lihat angkanya di account list bisa, di neraca saldo akhir juga bisa. Ini dia nilai PPN outcome-nya, dan ini adalah nilai PPN income-nya. Berikutnya adalah terkait penyesuaian yang terakhir. Hitung pajak penghasilan. Di soal kita adalah 1% dikali penghasilan atau pendapatan bruto. Tergantung soal ya, untuk PPN-nya, PPh badannya. Ada disesuaikan, biasanya untuk soal ini disesuaikan dengan pajak yang berlaku sekarang. Nah, itu disesuaikan saja. Kalau misalnya 1% ngikutin ini ya tinggal bikin aja. Di sini kita menggunakan akun, ini belum ada, akunnya kita tambah. Ini dia income tax expense, akunnya ini dia. Income tax expense. Kita tambah baru. Dia order expense. Berarti debitnya adalah income tax expense, ya, income tax expense. Di debit, nilainya kita hitung. Nilainya adalah 1%. Dari sales, kita ambil nilai salesnya. Oh, kebetulan ini nggak nampak angkanya ya. Sebentar. Kita lihat dari sini. Count list. 1.298.800.000. Oke. Berarti hmm, 1.298.800.000 kali 1%, berarti 0,01. Nah, nilainya adalah 12.988.000.
Kalau mau cepat ngitungnya, angka sales ini kalau dikali 1%, hilangkan 2 nol aja gitu. Oke. Debitnya adalah income tax expense, kreditnya pastinya adalah income tax payable. Di kredit. Kalau udah record. Artinya penyesuaian udah selesai, sekarang kita akan membuat report laporan keuangannya. Sebelum membuat report, kalau mau ngeliat jurnal yang dibuat di sini, ini untuk melihat penyesuaiannya, dan ini untuk melihat keseluruhan jurnalnya. Oke, sekarang kita akan membuat report. Yang pertama adalah laporan laba rugi, berarti income statement, di account income statement atau profit and loss. Ini bikinnya Januari. Oke, untuk melihat angka ini, angka labanya. Dan simpan, send to PDF. Sebenarnya kalau mau bikin report, kalau kita lagi latihan, waktu ujian, latihan di kelas, jangan lupa dibuat nama masing-masing ya. Seperti ini contohnya. Oke, lanjut laporan laba rugi. Neraca nih, standar balance sheet. Desember, display. Ini adalah neracanya. Ada aset, liability, dan equity. Oke, send to PDF lagi. Jangan lupa dikasih nama ya di belakangnya. Oke. Lanjut berikutnya. Tadi udah laporan laba rugi. Neraca kita mau bikin laporan arus kas. Statement of cash flow kalau mau lihat arus kas. Kita ambil yang bulan Desember. Karena transaksi kita Desember ya. Ini dia laporan arus kas kita. Statement of cash flow. Oke. Kalau mau lihat kartu rekap kartu persediaannya ada di inventory. Di inventory value rekonsiliasi. Ini adalah terkait persediaan barang di akhir periode. Nah, ini dia. Kalau mau ngelihat total detail piutang dari customer, nah di sales rekonsiliasi summary ini dia. Ini dia. Ini rekap piutangnya. Ya, bisa dibuat juga. Ini receivable. Kalau mau ngeliat rekap hutangnya ada di purchase. Rekonsiliasi summary-nya nih dia. Ini total hutang dari supplier. Kalau mau ngelihat misalnya membuat kayak buku besarnya di account, yang ini ya, bisa lihat ini. Mau general ledger detail bisa. Ini yang detail. Ini buku besarnya. Oke, ini bisa dilebarkan ya untuk angkanya biar nampak nih seperti ini. Oke. Ini bisa juga disimpan. Ini kalau mau simpan send to PDF. Demikian video kita kali ini terkait menyelesaikan soal pada soal UKK akuntansi tahun pelajaran 2018-2019 menggunakan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.